Halo teman-teman, selamat datang di Wisetro. Kali ini kita akan membahas terkait sel elektrolisis beserta contohnya. Nah, apa sih sel elektrolisis itu? Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks itu tidak spontan. Nah, elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat menggunakan arus listrik. Oke, kita lanjut ke contoh sel elektrolisis. Yang pertama, elektrolisis lelehan natrium klorida dengan elektroda karbon. Elektrolit natrium klorida ini berupa lelehan, maka reduksi kation yang ada. Dan karena elektroda inert, maka oksidasi anion yang tidak beroksigen atau Cl-. Nah, pada elektroda kiri, gelembung gas ini akan bergerak menuju permukaan lelehan. Sedangkan pada elektroda kanan, terlihat lapisan logam yang semakin menebal. Maka, terjadilah reaksi kimia pada kedua elektroda tersebut. Natrium klorida ini tersusun dari Na+ dan Cl-. Tidak ada molekul lainnya. Pada grafit, tersusun atas atom karbon, dan grafit sendiri merupakan logam inert yang tidak bereaksi secara kimia. Ketika semua rangkaian telah terhubung, elektron mengalir dari kutub negatif baterai menuju kutub positif baterai melalui lelehan. Ketika mencapai permukaan elektroda, elektron akan diserap oleh ion Na+, membentuk atom Na yang menempel di permukaan elektroda. Selain itu, ion Cl- di sekitar elektroda bereaksi membentuk Cl2 yang merupakan molekul gas klorin. Nah, gas klorin ini akan bergerak ke atas menuju permukaan lelehan. Secara visual, gas klorin berbentuk gelembung mikro dan elektron akan mengalir menuju kutub positif baterai. Reaksi ini berlangsung secara tidak spontan dan disebut sebagai sel elektrolisis. Berikut ini merupakan reaksi ionisasi lelehan natrium klorida. Natrium klorida ini akan dipecah menjadi Na+ dan juga Cl-. Nah, terjadi reaksi di katoda dan juga anoda seperti tertera pada video berikut ini. Oke, untuk salah satu contohnya nih, dalam industri teknik, sel elektrolisis ini digunakan untuk memproduksi logam natrium dengan alat yang disebut dengan cell downs. Bisa dilihat gambarnya pada video berikut. Oke, untuk selanjutnya, contoh yang kedua yaitu elektrolisis larutan natrium klorida dengan elektroda karbon. Karena kation terlarut dalam air adalah golongan 1A, maka terjadi persaingan antara ion Na+ dan molekul air dalam mengalami reduksi. Air akan tereduksi karena memiliki potensial reduksi lebih besar daripada Na+. Nah, larutan yang digunakan pada video berikut ini adalah natrium klorida 0,5 molar dengan elektroda karbon pada kedua kutubnya. Anoda dan katodanya berupa karbon. Keduanya dihubungkan oleh kabel penghantar. Anoda sendiri merupakan kutub positif dan katoda merupakan kutub negatif. Di anoda terjadi reaksi oksidasi elektron yang mengalir dari katoda ke anoda. Di anoda sendiri, ion Cl- akan teroksidasi dan menghasilkan gas klor. Di katoda terjadi reaksi reduksi, di mana air tereduksi menghasilkan gas hidrogen dan larutan akan bersifat basa. Hal tersebut juga disebut dengan sel elektrolisis. Semoga teman-teman bisa memahami materi-materi tersebut. Selamat belajar!